warahmatullahi wabarakatuh. 425 orang kaya dan suami, 1. Ketika Zhang Yuxi memasuki ruangan, keadaan masih baik-baik saja. Tetapi, begitu ia menoleh dan melihat ke sudut, Leng Xicheng menggunakan kelebihan tangan dan kakinya yang panjang untuk menahan Gu Qingqing ke dinding. Kedua tangan Leng Xicheng meraih pergelangan tangan Gu Qingqing, menekan tangannya dengan kuat di sebelah kepalanya, dan memiringkan kepalanya untuk menciumnya tanpa ragu-ragu. Zhang Yuxi memanggil, "King." Jelas Zhang Yuxi melihat Gu Qingqing dan Leng Xicheng sedang berciuman. Bahkan, ia pun mempertahankan pandangannya pada tingkat yang sama. Zhang Yuxi pelan-pelan berjalan keluar dan sebelum keluar, ia masih dengan baik hati menutupkan pintu. Begitu pintu ditutup, Gu Qingqing dan Leng Xicheng yang di dalam langsung berpisah. Terutama, Gu Qingqing yang merasa sedikit linglung dan merasa panik dalam hati. Bagaimana? Zhang Yuxi melihat kami sedang berciuman. Apakah dia akan membicarakannya di luar? Ketika Leng Xicheng datang mencari Gu Qingqing, Lin Zui juga berada di sini. Ia pasti juga tahu hal buruk apa yang mereka lakukan di dalam sini. Gu Qingqing baru saja bersiap untuk kembali, tetapi Leng Xicheng langsung menangkap pergelangan tangannya dan menariknya kembali sambil berkata, "Bagaimanapun juga, karena telah ditemukan, kita lanjutkan." "Lanjutkan apa?" pekik Gu Qingqing dalam hati. Gu Qingqing baru saja mengulurkan tangan untuk menahan dada Leng Xicheng yang mendekatinya, tetapi Leng Xicheng menangkap tangannya lagi. Kemudian, pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengecup bibirnya. Gu Qingqing segera menjadi gugup dan menolak, "Leng Xicheng, jangan." Leng Xicheng malah balik bertanya, "Kenapa jangan?" Tidak apa-apa jika mereka tidak ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Karena sekarang rekan kerja wanita Gu Qingqing telah tahu, apalagi yang harus Leng Xicheng sembunyikan. Ini adalah istrinya, ia bisa mencium dan memeluk istrinya semaunya. Gu Qingqing memperingatkan, "Jangan. Ini di luar." Ketika Gu Qingqing tidak memperhatikan, Leng Xicheng telah mengulurkan tangannya ke dalam baju Gu Qingqing. "Ini adalah di luar, oke. Ada begitu banyak orang yang menunggu di luar. Ruangan ini juga memiliki banyak bocoran udara. Jangan di sini," kata Gu Qingqing lagi. "Jangan di sini." Sebenarnya, pada awalnya Leng Xicheng juga tidak berpikir untuk melakukan apapun pada Gu Qingqing. Karena ini masih di luar, ia sendiri juga tidak suka ada orang yang masuk dan keluar ketika mereka sedang melakukannya di tengah jalan dan mengganggu suasana hatinya. Tetapi, melihat ekspresi menentang Gu Qingqing di wajahnya membuat Leng Xicheng merasa seperti seekor kucing yang ingin menangkap seekor tikus. Ia ingin menggunakan cakarnya untuk memainkan mangsanya, kalau begitu, mau di mana? Setidaknya juga harus kembali ke hotel pada malam hari. Baik. Leng Xicheng segera melepaskan Gu Qingqing dengan pelan dan masih membantunya merapikan pakaiannya yang berantakan. Gu Qingqing juga segera merapikan rambutnya, namun wajahnya masih sedikit memerah. Pantas ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada dendam antara suami dan istri setelah semalaman. Bertengkar pada awal masuk ranjang, kemudian damai pada akhir ranjang. Selama itu bukan kebencian dan dendam yang dalam, setelah komunikasi fisik, kebencian atau dendam juga akan mereda. "Kamu masih tidak pergi?" tanya Leng Xicheng sambil melihat Gu Qingqing. Gu Qingqing masih menundukkan kepala dan melihat ujung jari kakinya dan membatin, "Masih tidak pergi. Leng Xicheng sudah benar-benar ingin menerkamku." "Kamu pergi dulu," kata Gu Qingqing. Meskipun ada kemungkinan besar ia akan dikenali oleh orang lain, lebih baik untuk tetap berjaga-jaga dan tidak menarik perhatian. Leng Xicheng mengangguk. Namun, sebelum pergi, ia masih menoleh dan melirik Gu Qingqing sambil mengingatkan, "Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan." Gu Qingqing tercengang, kemudian teringat tentang kembali ke hotel pada malam hari. Ia langsung tersedak. Dan juga, keluarlah untuk makan sarapan. Gu Qingqing terkejut. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Leng Xicheng telah membuka pintu dan melangkah keluar. Gu Qingqing keluar setelah beberapa saat. Ketika ia keluar, ia melihat ke kiri dan kanan, seperti seorang pencuri. Leng Xicheng di sana sudah menjalani proses syuting dan progresnya terlihat lumayan bagus. Gu Qingqing menghela napas lega dan berjalan ke tempat sarapan. Di sana koki telah diubah. Gu Qingqing memesan semangkuk mie padanya dan saat ia baru saja makan sesuap, Zhang Yuxi tiba-tiba datang. Zhang Yuxi mendadak menepuk pundak Gu Qingqing, berperilaku aneh seperti seorang pencuri, dan bertanya, "Leng Xicheng ingin memeliharamu." 426 orang kaya dan suami, 2.
Gu Qingqing baru saja makan sesuap mie. Ketika ia mendengar itu, ia hampir menyemburkan mie-nya keluar. Setelah Gu Qingqing memaksa diri untuk menelannya, ia juga terbatuk hingga mengguncang langit dan tanah. Bahkan, air matanya juga keluar. Zhang Yuxi tak kalah terkejut dan segera menepuk punggung Gu Qingqing untuk membantunya melancarkan napas. Setelah Gu Qingqing selesai batuk, sepasang matanya yang lembab memandang Zhang Yuxi dan ia bertanya, "Kamu? Apa yang kamu katakan? Leng Xicheng memeliharaku. Apa-apaan ini?" Zhang Yuxi mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara sangat pelan, "Aku tadi telah melihatnya. Apakah Leng Xicheng menyukaimu?" Semakin Zhang Yuxi memikirkannya, semakin ia merasa itu benar. Pada perjamuan tadi malam, Gu Qingqing tampil dengan begitu menawan. Leng Xicheng pasti melihatnya dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Pagi ini, Leng Xicheng masih sengaja menyisihkan Ratu Film Kans dan mengusulkan ingin berciuman dengan Gu Qingqing. Setelah mereka berciuman di depan kamera, Leng Xicheng masih menemukan kesempatan lagi untuk berciuman dengannya secara diam-diam. "Jika tadi aku tidak memasuki ruangan, apakah kedua orang ini akan, astaga. Benar-benar membuatku merasa sangat malu." Zhang Yuxi merasa heboh sendiri dalam pikirannya. Gu Qingqing menggelengkan kepala dengan ekspresi kehilangan kata-kata. "Tidak, benar-benar bukan begitu. Hubungan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng bukan hubungan antara orang kaya dan orang ketiga, oke. Mereka memang adalah suami dan istri." Zhang Yuxi masih memiliki pandangan sedih, seperti mengatakan pada Gu Qingqing, "Kamu jangan bohong padaku." Lalu, Zhang Yuxi menepuk pundak Gu Qingqing dan mulai menganalisis, sebenarnya, seberapa bagus Leng Xicheng. Dia tampan, kaya, dan pasti bersedia untuk menghabiskan uang untukmu. Selama kamu mengikutinya, bahkan jika hanya 3 bulan, kamu juga bisa berjalan dengan arogan di masa depan. Tak hanya berhenti di sana, Zhang Yuxi melanjutkan, "Kamu lihat saja Chen Wenji. Apa yang hebat tentangnya? Seorang bintang tidak populer, tapi dia juga bisa menempatkan pandangannya hingga ke langit. Bukannya dia hanya meniduri Leng Xicheng, kan? Jika dia bisa, kamu juga bisa." Gu Qingqing sedikit menundukkan kepalanya, memasukkan sumpit ke dalam kuah mie untuk mengaduknya, dan tidak memiliki niat untuk makan lagi. Siapapun juga akan merasa bahwa dirinya sebagai seorang istri sah malah memiliki hidup yang lebih buruk daripada para orang ketiga itu. Zhang Yuxi melihat Gu Qingqing menundukkan kepala dan tidak berbicara. Ia masih mendesah dan berkata, "Tentu saja. Ketika menjadi orang ketiga, hati pasti akan merasa sedikit tidak nyaman, bagaimanapun, Leng Xicheng telah memiliki istri." Ngomong-ngomong, rasanya aneh juga. Mengapa istrinya tidak pernah peduli padanya? Hal tentang dia dengan para wanita itu naik ke berita utama setiap hari, tapi istrinya juga tidak pernah terlihat keluar untuk mengatakan sesuatu. Zhang Yuxi bertanya-tanya. Gu Qingqing tidak berbicara. Ia menundukkan kepala, melihat mie yang telah terendam kuah hingga sedikit kembung, dan tiba-tiba bertanya, "Kamu juga merasa istrinya sangat bodoh, kan?" Zhang Yuxi jelas terkejut. Ia tidak tahu mengapa Gu Qingqing akan menanyakan pertanyaan ini, tetapi ia menjawab, "Iya. Nyonya kaya seperti ini, orang-orang di luar melihat hidupnya yang mulia. Tapi, siapa tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Jika pacarku berani berselingkuh, aku pasti akan memotong burung kecilnya." Belakangan ini Gu Qingqing perlahan-lahan merasa bahwa Leng Xicheng tampaknya bersikap lebih dekat dengannya. Meskipun, kedekatan, ini bukan kedekatan dalam perasaan, melainkan hanya ingin tidur dengannya. Betapa menyedihkannya bagi seorang istri jika harus mengandalkan tubuhnya demi mengikat hati suaminya. Selain itu, bahkan jika begitu, Gu Qingqing juga harus berebut kasih sayang dengan sekelompok orang ketiga yang datang setiap saat. Jika Gu Qingqing benar-benar tidak mencintai Leng Xicheng dan hanya menikah dengannya untuk menjadi bagian dari keluarga kaya, lupakan saja tentang Leng Xicheng yang memberikan sejumlah uang setiap bulan padanya. Sayangnya, Gu Qingqing benar-benar mencintai Leng Xicheng. Karenanya, ia merasa sakit hati. Jika Leng Xicheng benar-benar tidak keluar untuk menemui wanita lain lagi dan juga tidak mengembangkan kembali hubungannya dengan Su Zipei, Gu Qingqing, meskipun ia masih keberatan dengan perbuatan buruk masa lalu Leng Xicheng di dalam hatinya, ia juga tidak akan kembali dan ribut tentang dendam masa lalu. Masalahnya, jika dimulai dari sekarang Leng Xicheng menunjukkan perilaku mengkhianati, bahkan jika itu hanya sekali, Gu Qingqing juga tidak bisa menerimanya. Tapi, Leng Xicheng begitu tampan. Bahkan jika tidak menjadi orang ketiga dan hanya menidurinya beberapa malam, itu juga termasuk untung. Kata Zhang Yuxi lagi.
Selanjutnya bab 427 orang kaya dan suami 3.